ketemu lagi sama aku Jessica Ratuahnia selaku MC dari Video Tips and Tricks Podcast ISIC 2022. Nah, kita kedatangan tamu kali ini yaitu Mbak Cinta Alia. Yeay. Halo Mbak. Halo. Selamat datang. Selamat datang. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik-baik. Kabarmu gimana? Sangat baik. Ini weekend nih biasanya ngapain aja Mbak? Weekend biasanya nonton film, ngerjakan tugas, gitu-gitu aja sih. Masih sempat ngerjain tugas gitu ya Mbak ya? Iya. Sangat produktif, perlu dicontoh gitu. Boleh. Nah, kita kan tahu ya Mbak Cinta ini adalah pemenang dari ISIC 2021 di bidang KTI. Mungkin bisa di-share ya Mbak ya, apa yang membuat Mbak itu tertarik untuk mengikuti lomba di bidang KTI ini? Oke, apa yang buat aku tertarik sebenarnya dulu iseng-iseng aja sih buat ngikut ya, buat ngisi waktu luang juga sama teman-teman. Kebetulan waktu itu aku udah punya tim namanya Anteiku. Isinya ada aku, Denny sama Anung dari SI19. Nah, waktu itu sebenarnya kita iseng-iseng aja ngisi waktu luang juga. Siapa tahu menang bisa dapat hadiahnya kan lumayan juga ya uangnya buat kita jajan gitu. Juga kita niat buat nambah-nambah sertifikat aja sih buat SKPI nanti buat syarat kelulusan gitu. Iya, aku ini kan selaku maba dari angkatan 21 nih Mbak ya, kan belum tahu banget nih perbedaan tentang perlombaan yang ada di SMA sama yang ada di perkuliahan. Mungkin bisa dikasih tahu ya Mbak ya, ada Q&A nih Mbak. Oke. Apa tuh? Tantangan terberat dalam mengikuti lomba ISIC ini apa Mbak? Sebenarnya tantangan terberat buat ikut lomba itu bukan karena lomba ISIC-nya ya, tapi tantangan terberat itu justru di internalnya. Karena kan lomba ISIC ini kan berkelompok. Otomatis kita itu nggak hanya mengarahkan pikiran kita aja, tetapi juga harus menyatukan 3 kepala, 3 otak orang, 3 pikiran orang yang berbeda. Iya. Jadi mungkin tantangannya itu adalah gimana 3 pikiran yang berbeda itu bisa menjadi satu, bisa mencapai tujuan yang sama, bisa menghasilkan karya tulis yang bagus untuk diperlombakan gitu, yang bisa bersaing di, kalau misalnya ISIC berarti di tingkat Fakultas Ilmu Komputer kan gitu. Jadi susahnya adalah memanage tim itu sih, karena aku juga kebetulan peranku sebagai yang ngatur jadwal, karena kan kita juga punya jadwal kesibukan berbeda. Kebetulan kalau misalnya aku sama Denny kelasnya pasti sama, cuman kalau misalnya sama Anung kan beda ya, kan dia juga punya circle-nya dia sendiri. Jadi kalau misalnya kelompokan itu emang harus benar-benar tepat gitu waktunya, kapan kita mau ngerjakan tugas atau tugas ini bakal selesai kapan gitu. Jadi kita selalu on time terus berprogres setiap minggunya untuk ikut lomba ini gitu. Begitu ya. Iya. Kalau untuk menumbuhkan rasa percaya diri untuk mengikuti lomba itu gimana sih Mbak? Kan banyak nih yang takut, males deh atau gitu. Cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan minatnya itu gimana Mbak? Oke, kalau misalnya percaya diri itu setiap orang kan beda-beda caranya ya. Cuman kalau misalnya aku ikut lomba itu pasti aku anaknya suka hadiah. Makanya kalau misalnya ikut lomba itu aku pasti pengen menang itu bukan karena ingin sertifikatnya, ini nggak tahu ya bagus atau nggak ditiru, tapi karena emang aku pengen dapat rewardnya gitu, pengen dapat hadiahnya yang bisa aku tabung buat self rewardku nanti atau gimana gitu. Jadi itu sih sumber kepercayaan diriku. Jadi aku nggak begitu peduli kata orang, entah itu orang bilang kalau misalnya aku nggak bisa atau aku nggak pantas buat ikut lomba itu, aku nggak begitu peduli, karena menurut aku kalau misalnya aku mau sesuatu, aku ingin mencapai sesuatu, selama aku yakin aku bisa, aku pasti bisa. Gitu. Itu perlu dicontoh banget ya. Ya. Gak baik soalnya terlalu mendengarkan orang lain itu gak baik buat diri. Gak berguna juga ya Mbak ya? Iya betul. Nah, mungkin mulai dari sini banyak penonton yang kayak, oke, berarti boleh nih coba-coba atau mungkin menumbuhkan minat-minat gitu untuk ikut lomba. Nah, untuk ikut lomba nih, mempersiapkannya itu mulai dari mana sih Mbak? Oke, ini kalau bilang persiapan sebenarnya kalian bisa mulai persiapan dari mana aja ya. Apalagi kalau misalnya kan udah punya tim. Jadi misal pun ISIC-nya itu belum diumumkan ada, itu sebenarnya kalian juga udah bisa ngumpulin ide, terus juga kalian udah bisa
breakdown ide kalian, atau kalian mulai mematangkan ide kalian dengan riset-riset atau juga tanya ke orang-orang yang berpengalaman itu udah bisa, walaupun lombanya belum dimulai. Tapi kalau misalnya soal persiapan itu nggak mutlak gitu loh kapan harus dimulai. Emang terserah kalian aja sih mau mulainya kapan. Tapi menurutku, kalaupun aku memberikan saran kapan harus dimulai, kalau misalnya nggak ada kemauan dari diri kalian untuk memulai, itu nggak bakal bisa. Pasti kalian nanti kerjakannya mepet-mepet ketika lomba itu udah diumumin. Apalagi mungkin hamin 1 minggu deadline tuh baru kalian mengerjakan. Sebenarnya tuh nggak apa-apa aja, tapi kan kayak kalian punya waktu lebih lama untuk mempersiapkan, kalian punya waktu lebih lama untuk mengalahkan lawan-lawan kalian, kenapa enggak untuk mempersiapkan lebih lama gitu. Toh kan kalian juga bisa membalance ide-ide kalian yang kiranya itu kalian nggak cuma lihat dari satu sudut pandang aja, karena kebanyakan kata itu cuma dari satu sudut pandang. Dia nggak ada balancing idenya, dia nggak ada kontranya yang bisa membuat ide itu terus makin kuat gitu. Jadi menurutku kalau misalnya bisa dipersiapkan lebih lama riset, lebih lama resource, lebih lama ide, kritik, dan saran itu akan lebih baik untuk jadi pemenang. Nah, nyambung banget nih Mbak, pertanyaannya kan ide ya Mbak ya, tadi ngomongin ide nih. Nah, dalam mencari ide itu, apa sih yang buat ide itu menarik dan bagaimana cara Mbak itu menemukannya? Menurutku apa yang buat ide menarik itu adalah ketika suatu ide itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, kemudian untuk mendapatkannya kita bisa dari banyak hal sih. Misal kita sharing sama teman-teman kita yang mungkin udah punya pengalaman lebih di bidang KTI, ISEI mungkin. Nah, itu kita bisa tanya-tanya gimana sih caranya kita cari ide. Nah, untuk ide sendiri itu sebenarnya ada banyak sumbernya. Kita bisa riset lewat Google atau mungkin kita baca-baca sosial media, scroll-scroll Twitter gitu. Habis itu kita nemu permasalahan-permasalahan itu kan juga bisa jadi sumber ide. Atau juga di perkuliahan kita dapat sebuah topik, kemudian kita ada studi kasus, itu kan juga bisa menjadi sebuah ide. Atau juga dari kehidupan kita sendiri. Kita punya permasalahan-permasalahan di kehidupan, itu juga bisa menjadi sumber ide yang bagus dikemas untuk menjadi KTI. Jadi sebenarnya ide itu bisa ada di mana aja, bisa kita cari di mana aja, asalkan mata kita tuh terbuka untuk mencari ide itu dan menyelesaikannya. Jadi bisa dari mana aja Mbak Iya, ya, tergantung cara kita gimana untuk mencarinya gitu, niatnya gimana. Iya. Nah, kendala yang sering dihadapi sebagai peserta di ISIC 2001 kemarin gimana Mbak? Oke, kalau urusan kendala itu ini lucu sih. Kalau timku kendalanya itu setiap ikut lomba itu sama. Pasti kita kayak di mendekati deadline itu selalu device-nya bermasalah. Entah itu device-nya kena hujan, ya waktu itu sempat laptopnya teman-temanku yang buat edit video itu kena hujan. Jadi kayak rusak, terus itu desainnya itu belum di backup kayak gitu-gitu, kayak hektik gitu. Jadi makanya tadi aku bilang kalau misalnya bisa persiapan lebih lama itu akan lebih baik, jadi nggak mepet-mepet deadline gitu. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang nggak diharapkan, itu kita udah bisa mempersiapkan itu lebih lama, kita bisa backup atau mungkin kita bisa revisi-revisi kan lebih lama kan waktunya gitu. Jadi itu kalau misalnya kesulitan di timku itu selalu berkendala dengan device rusak. Habis itu kesulitan lainnya mungkin jadwal sih ya, apalagi kalau misalnya maba belum terlalu punya kesibukan lain selain organisasi dan kuliah ya. Tapi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang udah akhir nih pasti ada kayak, aduh aku masih kerja, aku masih ini, aku masih itu gitu. Menurutku sih kalau misalnya kalian sudah komitmen untuk ikut sesuatu, nggak ada lagi yang namanya kesibukan, karena itu udah jadi pilihan kita gitu loh. Sibuk atau enggak itu udah jadi pilihan kita, dan kalau misalnya kita udah ikut, kita udah memutuskan untuk oke, aku join ke tim ini dan aku mau ikut, itu sebenarnya kayak ya udah, aku sibuk atau enggak aku harus nyempetin waktu buat ikut. Tapi itu yang nggak semua orang punya. Mungkin itu juga salah satu kesulitan ya kalau misalnya kita ikut lomba dalam bentuk tim. Jadi sebenarnya kesibukan itu tergantung prioritas ya Mbak ya. Iya betul, tergantung prioritas kita. Kalau udah emang niat itu pasti diprioritasin gitu. Betul. Kalau menurut dari Mbak Cinta nih, manfaat apa aja yang bisa didapat dari mengikuti ISIC? Manfaat untuk mengikuti ISIC ya, karena ISIC ini tingkat fakultas, berarti kita mulai belajar untuk mengikuti lomba-lomba, salah satunya KTI ya, di bidang yang lebih kecil. Kita latihan dulu nih di fakultas, kalau misalnya kita udah
udah bisa membuat ide, udah bisa menyelesaikan ide, udah bisa menyampaikan ide kita dengan baik di sebuah presentasi kan, presentasi lomba ke juri. Menurutku itu merupakan salah satu bekal kita untuk bisa ikut di lomba-lomba yang lebih besar, mungkin di tingkat nasional atau di tingkat internasional. Karena sejatinya kan sama-sama lomba karya tulis ilmiah kan. Cuman mungkin rulebooknya beda, kemudian mungkin bahasanya bahasa Inggris kalau misalnya kita mau ikut internasional gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa latihan di lingkup yang lebih kecil, kenapa enggak gitu? Kan intinya nanti kita dapat pengalaman untuk bisa kita terapkan di lomba-lomba yang berikutnya. Ya, karena yang penting itu adalah yang diambil tuh pengalaman guru terbaik ya Mbak ya. Pengalaman guru yang terbaik. Ya, mungkin itu sebagai pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Waduh, oke. Cepet banget ya, nggak kerasa. Iya. Nah, mungkin Sika sih udah dapat pandangan yang luas nih, udah banyak pengetahuan yang didapat dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Mbak Cinta. Terima kasih banyak Mbak udah bersedia datang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sama-sama. Selamat menikmati weekend. Oke, selamat menikmati weekend juga Jessica. Iya, terima kasih. Bye-bye Seekers. Hai Seekers, ketemu dengan aku Jessica Ratuania selaku MC dari video podcast Tips and Tricks ISIK 2022. Nah, bintang tamu kali ini kita kedatangan yang sangat spesial dan tidak biasa, yaitu Ibu Nova Elmaida. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabar Bu? Baik, Kik. Ya kan kita semua ini sudah tahu ya kalau Bu Nova ini punya banyak pengalaman di bidang kepenulisan. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit Bu pengalaman pengalaman juri di bidang lomba di Fasilkom ini seperti apa? Oke, terima kasih sudah diundang di acaranya teman-teman. Jadi mungkin share aja ya. Jadi kalau pengalaman saya juga kurang ingat mulai tahun kapan, tapi kayaknya setelah mulai sekali kemudian diminta berulang kali sama teman-teman gitu. Dan fokusnya memang ke KTI. Paling tidak 3 tahun terakhir ini kayaknya iya deh kayak gitu. Jadi mungkin itu, kemudian kalau di luar Fasilkom juga pernah sekali saya lupa di ekonomi atau di hukum gitu, ekonomi kayaknya, dan sama juga di kepenulisan juga, jadi di fokusnya kayaknya memang di karya tulis gitu. Iya. Nah, saya ini kan sebagai angkatan 21 ya Bu ya. Nah, saya sadar bahwa perlombaan yang ada di perkuliahan ini tuh sangat berbeda dengan perlombaan yang ada di SMA. Nah, kalau boleh tahu dari Bu Nova sendiri, gimana cara menumbuhkan kepercayaan diri dari mahasiswa-mahasiswa ini untuk mengikuti lomba yang ada di Fasilkom? Ini lomba apa nih? Lomba KTI atau lomba secara umumnya? Lomba secara umum, tapi mungkin lebih ke KTI-nya. Nih, sebenarnya KTI itu lebih lebih butuh orang yang tidak show off istilahnya. Jadi kalau misalnya ada alasan malu atau nggak pede, itu ikut KTI itu harusnya lebih pas gitu. Jadi kemampuan untuk menampilkan karyanya itu kan lewat tulisan. Jadi memang beratnya mungkin kalau untuk persona dirinya tidak seluas itu ya, karena harus medianya tulisan gitu. Jadi yang ditingkatkan mungkin ke teknik penulisannya. Jadi kalau ada yang jagonya di produk gitu misalnya, kemudian ngomongnya jualannya agak lebih mudah gitu, mungkin nggak cocok gitu ya di KTI gitu, karena bisa dipakai explore di tempat lain, jadi buat mempromokan. Kalau misalnya agak pendiam gitu, nah ini cocok nih KTI karena nggak perlu tampil, ditulis aja sesuai dengan fakta. Nah, bisa lewat jalur ini nih pas gitu. Kalau buat buat motivasi ya gitu. Kalau buat motivasi sih kalau belum nyoba nanti belum ketemu yang cocok. Biasanya memang cocok-cocokan ya. Jadi sebaiknya diikutin aja semua. Nanti yang pas di mana, nah itu bisa dilanjutkan lagi. Nah, jadi coba-coba dulu aja ya. Nah, saat ingin mengikuti perlombaan ya Bu ya, seperti tadi kata Ibu ya, untuk mempersiapkan lomba, kita itu memulainya dari mana Bu, menurut Bu Nova? Gini,
biasanya memang ide dasar dari teman-teman yang ngikutin lomba. Tapi lomba yang diikutin kan biasanya ini apa sih namanya? Ada spesifikasinya lah gitu. Ya. Tujuan perlombaan dan segala macam. Jadi sesuaikan itu. Cocok nggak nih ide saya nih untuk ikut lomba A, B, C gitu kan, banyak lombanya. Nanti disesuaikan. Sebenarnya cara paling gampang untuk tepat atau enggak, buku panduan. Biasanya kan teman-teman selalu bikin buku panduan kan untuk setiap perlombaan. Untuk kategori A seperti apa, ikuti itu saja, nggak usah aneh-aneh gitu. Maksudnya improvisasinya nggak terlalu macam-macam, kalau malas mikirnya gitu. Ikutin buku panduan aja, apalagi buat KTI ya terutama. Itu nilai terbesar pasti acuannya adalah pedomannya. Jadi ngikutin itu aja, dikreasikan sedikit, nilainya pasti bagus lah gitu. Kalau sudah bisa memenuhi kriteria panitia kan gitu. Mungkin itu. Nah, bicara soal ide ya mungkin ya Bu ya. Menurut Ibu, ide dan konsep yang menarik dari sudut pandang juri itu seperti apa? Gini, ide ini memang tergantung situasi biasanya. Jadi ada yang kekinian istilahnya. Tapi kalau tidak disampaikan dengan cara yang baik pun biasanya juga nggak menarik. Ada ide yang sudah misalnya udah dari segi waktu udah lewat lama misalnya. Tapi disampaikan dengan cara yang menarik, itu juga jadi gitu. Jadi sebenarnya cara penyampaiannya. Jadi idenya bagus, penyampaiannya bagus, hasilnya akan maksimal. Idenya biasa aja, disampaikan secara baik, itu juga bisa naik nilainya. Jadi idenya nih kayaknya biasa aja, tapi ditampilkannya oke, jadi menarik juga. Tapi kalau ide bagus tampilannya tidak menarik, nah ini biasanya malah sayang nih idenya udah bagus tapi nggak eksekusinya nggak maksimal. Nah, biasanya memang cara menyampaikannya. Kalau idenya teman-teman sebenarnya ide yang paling sederhana pun kalau dikemasnya baik, hasilnya akan baik juga. Berarti memang dari pihak jurinya ini sudah paham ya mana ide yang simpel dan cara penyampaiannya yang baik. Nah, kalau lomba ini kan KTI ya, yang saya tahu ini ISIS ya 2022 juga bertim gitu kan ya Bu ya. Nah, dari pengalaman Bu Nova sebagai juri, gimana komposisi baik dalam timnya? Mungkin pembagian tugasnya atau mungkin Gini, pembagian tugas kalau penulisan ini sebenarnya lebih baik memang dikerjakan bersama-sama. Jadi gini, style penulisan itu biasanya beda-beda setiap orang walaupun acuannya sama. Jadi harus disepakati bersama. Jadi misalnya tetapkan kalau yang menulis hanya satu orang, tulis dari awal sampai akhir. Tapi dengan hasil yang didiskusikan bersama. Karena misalnya A menyelesaikan bagian pendahuluan misalnya, nanti yang isi orang yang berbeda gitu. Nah itu biasanya tapi gini, asalkan mau memulai dari awal, semua orang dalam tim mulainya dari awal bisa sih gitu. Tapi kebanyakan kan bagi tugas A sudah selesai, pendahuluan sudah selesai, udah nggak campur tangan lagi di belakangnya. Nah yang setelahnya juga gitu, ya udah pokoknya yang pendahuluan sudah selesai, saya tinggal ngelanjutin. Itu nggak bisa, nggak maksimal. Stylenya beda pun kita bisa ngerasain gitu. Oh ini orang yang beda nih yang nulis gitu, walaupun sama yang dikemukakan. Jadi sebaiknya boleh dikerjakan terpisah gitu, tapi harus ngikutin dari awal. Jadi nyambung nih dari yang pertama sampai yang akhir. Atau misalnya biasanya style ini penggantian singkatan aja, misalnya menyingkat Fasilkom Unet gitu. Ada yang nulisnya Fasilkom F-nya besar, kemudian Unetnya besar semua, yang lain huruf kecil gitu. Tapi nanti stylenya ganti huruf besar semua Fasilkom Unet. Nah itu kan kelihatan banget gitu. Jadi hal-hal yang sederhana itu harus disepakati dari awal. Tugasnya dibagi-bagi nggak apa-apa, tapi sudah sepakat dari awal biar ini sampai akhir nih satu utuh gitu. Jadi gitu. Biar berkesinambungan gitu ya Bu ya. Terus kan ini Bu, kebanyakan nih mungkin dari saya juga ikut perlombaan, tadi Bu Nova juga sempat bilang dicoba aja dulu gitu ya Bu ya. Gimana sih Bu cara memilih bidang lomba yang tepat sesuai dengan minat bakat dari kami mahasiswa? Ini nih yang tahu sebenarnya teman-teman sendiri ya. Jadi susah nih kayaknya bisa diikutin, ternyata nggak sesuai. Jadi sebenarnya eksplorasinya memang eksplorasi diri sendiri.
yang mana yang cocok. Tapi sebenarnya kalau saran saya sih KTI itu yang paling rendah resikonya. Kenapa Bu? Paling rendah risikonya karena teman-teman sebenarnya ngikutin buku panduan aja udah selesai. Karena gini, nulis itu Anda nulis terstruktur saja, jadi sudah bisa ngikutin misalnya panduannya sudah ditentukan nih sama teman-teman panitia A, B, C, D, E gitu. Ikutin itu aja, alurnya pasti udah nyambung, informasinya bisa tersampaikan. Jadi asal bisa ngikutin, jadi kan nggak perlu eksplorasi keluarnya, maksudnya di luar itu sebenarnya nggak masalah, cuman maksudnya nggak ada ide pun ngikutin prosedurnya udah jadi. Nah, jadi paling rendah resikonya, paling aman lah. Nanti kalau ternyata saya nggak pintar nulis, nah baru kemudian bisa dilatih kah atau memang cari lomba yang lain. Mungkin memang bukan bidangnya gitu ya Bu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Hal apa Bu yang harus diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah? Mungkin tadi kan juga ikutin alur, ikutin panduan gitu ya Bu ya. Jadi yang harus diperhatikan mungkin yang khusus, spesial. Ini teknis banget dan ditemuin sampai penulisan laporan skripsi. Jadi teman-teman kan belajar bahasa Indonesia dari mulai sekolah secara resmi kan belajar bahasa Indonesia. Dari SD. Jadi mungkin karena terlalu sering dipelajari, kemudian digunakan sehari-hari, kemudian hal-hal kecil itu digampangkan gitu. Jadi yang paling sederhana aja, saya nggak tahu yang terakhir ya, setahu saya struktur kalimat yang benar itu adalah SPOK. Ikutin itu aja bisa. Nah gini, biasanya teman-teman ada bedanya menulis ilmiah dengan menulis fiksi. Jadi kadang-kadang ini gayanya maunya biar santai gitu ya. Jadi kalau memang temanya seperti itu sih nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman nulis artikel lepas di koran atau di majalah, it's okay gitu. Tapi kaidah-kaidah penulisan ilmiah itu memang agak berbeda dan kelihatannya kaku gitu. Tapi nggak masalah lah. Gitu. Jadi misalnya kalau memulai paragraf baru harus dimulai dengan subjek. Biasanya kan ada yang pada suatu hari. Nah, pada ini kan sudah bukan subjek. Jadi sebaiknya tidak digunakan walaupun sebenarnya nggak bermasalah sih gitu. Artinya kan bisa dipahami, tapi secara struktur katanya jadi rusak gitu. Jadi itu pertama. Terus membedakan yang sederhana dipisah atau disambung itu kan nggak tahu jadi masalah nggak sih buat teman-teman? Kapan dipisah dan kapan dinya disambung? Walaupun dipisah, dinya tetap disambung juga disambung gitu kan. Nah, yang sederhana gitu sebenarnya kayak misalnya gini, kalau teknik penulisan itu saya terutama tidak bisa menerima alasan salah ketik. Typo ya. Salah kan itu. Iya, salah. Berarti salah. Udah di depan kan udah bilang itu salah gitu. Berarti hal-hal yang sederhana kayak gitu sebenarnya. Jadi untuk penulisan tuh sebenarnya kita nggak perlu memikirkan hal yang berat-berat, yang sederhana itu diperhatikan aja udah hasilnya sebenarnya bagus gitu. Jadi tipsnya itu ya perhatikan hal-hal yang sederhana aja. Kalau dari saya sih itu gitu. Jadi alur menulisnya yang berkesinambungan. Jadi tiba-tiba menceritakan apa kemudian nyambungnya sih jadi mau cerita A supaya nanti bisa menyampaikan B atau menyampaikan D lah gitu. Tapi kan kita nggak bisa langsung bilang A kemudian D, ada harus pengalihan. ada B dan C-nya dulu kan. Jadi buat itu berkesinambungan, stylenya kan juga kayak nulis fiksi kan, biar bisa bersambung gitu. Jadi nggak masalah diikutin aja, cuman bahasanya mungkin lebih formal. Kemudian kata ganti orang, biasanya kan kapan sih harus nulis, misalnya karya tulis gini, kapan harus ganti penulis atau penyusun, gitu-gitu. Jadi hal-hal yang sederhana aja. Jadi kalau misalnya judulnya karya tulis ilmiah, berarti kan ditulis nulis. Kalau nyusun skripsi itu kan laporan, berarti kalau laporan kan disusun. Jadi kata gantinya penyusun. Hal-hal yang sederhana aja. Jadi memperhatikan itu aja udah cukup sebenarnya.
Ya, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin setelah Seekers menonton video-video ini, jadi banyak pengetahuan-pengetahuan, tips and trik yang mungkin belum kalian tahu gitu. Terima kasih untuk Bu Nova karena sudah bersedia hadir dan menjawab pertanyaan dari saya. See you, Seekers!